Yo, halo sobat KJ semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Otaku Room. Dan selamat datang kembali pada segmen yang sudah lama KJ tidak pernah huni kembali ya. Jadi Silver KJ Otaku Room ini hiatus sampai ada mungkin ya 2 bulan gitu. Mungkin 2 bulan kah? Atau sebulan kali ya. Udah lama banget lah. Itu terakhir KJ bikin konten di Otaku Room ini, kalau nggak salah ingat bahasannya itu Danmachi, kalau nggak salah ya, Danmachi atau Kanokari ya, jadi lupa tuh, udah lama banget. Pokoknya setelah kejadian itu terakhir di upload, atau bukan SAO coy. Jadi buat sobat KJ yang ngikutin ini mungkin tahu terakhir kali KJ update di segmen Silver KJ Otaku Room itu adalah yang bahas reaction dari Sword Art Online ya. Jadi itu terakhir kalinya Otaku Room ini berjalan. Dan sekarang baru bikin lagi. So, ya sudahlah, toh mau gimana ini lagi ya, mau gimana lagi gitu. KJ mulai tidak update itu setelah kejadian kamera rusak. Nah, setelah kamera rusak belum ada rezeki lagi, akhirnya sekarang banting ke alat-alat yang lain, yaitu KJ pakai HP. Jadi kembali ke sesuatu yang dasar lagi, dimulai dari nol lagi. KJ mulai bikin konten lagi semua dari HP. Dari HP baru diedit ke komputer. Komputernya kayak gini, coba. Nah, ini komputernya bagus, tapi yang jadi masalah adalah perangkatnya ya, untuk merekamnya. Kalau misalnya pakai webcam, yang ini itu jadi cembung banget, jadi kotak sih ininya. Makanya balik lagi pakai HP, terus mulai lagi dari awal lagi seperti dulu ya. Cuma sekarang alhamdulillahnya perangkatnya agak lebih baik ya. Ya udah, langsung aja sedikit obrolan di awal. Semoga buat yang sering ngikutin di konten Otaku Room ya, penjelasan KJ seperti itu. Tapi buat yang baru mungkin itu nggak ada faedahnya ya. Jadi kalian langsung aja ikutin pembahasan KJ yang sekarang, karena KJ sekarang ini pengen sekali ngebahas sebuah anime yang judulnya itu ternyata agak gimana gitu ya. Kalau dalam bahasa Jepang itu keren. Judulnya adalah Hige wo Suru Soste Yoshikose wo Hirou. Ya, itu judulnya keren. Tapi kalau dimasukin ke bahasa Indonesia, itu artinya kucukur jenggut dan kupungut anak SMA ya. Wait a minute. Dan disingkat jadi kujang sikut, men. Buset, karena KJ orang Sunda ya, tinggal di daerah Sunda gitu. Kenapa singkatannya itu kucukur janggut dan siswi SMA dipungut gitu, dan disingkat tuh jadi kujang sikut, men. Oke, itu bikin pertama yang KJ pikirkan adalah ini anime apa sih gitu, ya kan, animenya apa sih gitu. Terus KJ juga nggak pernah tahu kalau anime ini ada manganya. Jadi manganya itu sudah tersebar terlebih dahulu. Ketika episode 1 dirilis, itu ternyata udah banyak spoiler yang menurut KJ itu agak, itu nggak penting deh gitu loh. Kalau mau cari tenar di YouTube segala macam nggak gitu caranya juga, meskipun KJ sebenarnya nggak masalahin untuk yang spoilerannya ya. Tapi poin pertama KJ pengen nonton anime ini itu karena judulnya yang aneh ya, karena masuk ke bahasa Indonesia itu kujang sikut kan. Udah mah kujang sikut lagi. Jadi sobat KJ, kalau kalian nonton ya, kujang sikut itu artinya senjata apa ya, tradisional di Sunda, mungkin daerah Bandung atau bukan maksudnya tradisional Sunda lah ya. Kujang bentuknya tuh kujang gitu loh. Kujang tuh mungkin nantilah, kujang tuh seperti inilah ya, ini kujang gitu. Dan sikut tuh begini. Jadi kalau disingkat, yang ada di benak KJ adalah
kalian melakukan teknik berkujang dengan bersikut gitu. Secara singkat itu adalah teknik silat gitu loh yang ada di kepala Kaze. Tapi ternyata kok jadi gini. Oh ternyata judulnya tuh Higewosuru gitu loh ternyata. Potong jenggot, siswa SMA siswa SMA lagi, siswi SMA Pupungut gitu ya. Ternyata itu. Jadi singkatannya biar gampang, ini jadi Higehiro ya. Higehiro ini ternyata anime yang seperti itu gitu. Jadi ada om-om yang sudah mungkin kalau di sana 25, 26 itu termasuk om-om ya. Apa kabar aja gitu kan. Wow. Jadi ada seorang om-om di sini yang bisa dibilang kesepian gitu. Kesepian, terus dia menemukan seorang anak perempuan ya, gadis SMA yang kabur dari rumah, intinya seperti itu. Dan dari situ Kaze belum ada minat sama sekali untuk nonton juga. Ini anime aneh kata Kaze itu. Terus kedua yang bikin tambah Kaze nggak mau nonton, ini tuh pasti anime ecchi ya, yang masuknya tuh anime ecchi dan bukan fanservice lagi masuknya, tapi lebih ke nyaris hentai ya, bisa dibilang gitu. Soalnya Kaze itu dapat tontonan ini, anime ini tuh langsung dikasih episode 3-nya. Episode 3 dari Higehiro ini itu terlihat tokoh utama di sini si Sayu ya namanya, Ogawara Sayu ya kan, gadis SMA-nya yang dipungut oleh seorang pria ini itu melakukan yang namanya hubungan badan. Karena hal itu minat Kaze untuk nonton ini tambah jauh ya, kosong. Karena ini anime menurut Kaze nantinya tuh kalau Kaze review pasti jadi jelek buat penonton juga, apalagi kalau yang nantinya nonton anak-anak gitu, yang kena channel Kaze juga gitu kan. Akhirnya enggak deh, nanti dulu skip dulu deh. Sampai akhirnya Kaze ketemu di episode 5 atau 6 gitu, dimana kakaknya si Sayu ini ngajak dia pulang. Jadi ngajak dia pulang, ada sesuatu nih, ternyata masa lalunya si Sayu ini berat. Akhirnya Kaze berusaha mencari tahu semua tentang Higehiro ini, dan sekarang Kaze punya niat untuk nonton ini anime. Jadi yang tadinya Kaze nggak pengen nonton, dan sekarang malah Kaze bilang, ayo sobat Kaze nonton ini anime. Kenapa? Karena di sini tuh ternyata nilai kehidupannya banyak banget ya. Kita mulai dulu, kembali lagi ke titik awal, dimana yang tadi Kaze udah bilangin, ini seorang pria yang kesepian ini ternyata bernama Yoshida ya. Si Yoshida ini tuh bisa dibilang dia itu habis ditolak cintanya sama seorang teman kantornya ya, rekan kerjanya, namanya Goto. Si Goto ini nolak dia, dan dia setelah ditolak itu pergi jalan-jalan, atau bisa dibilang pergi makan lah ya, makan sama teman kantornya, mabuk berat. Dan setelah mabuk berat ini dia pulang. Ketika pulang di tengah persimpangan jalan, dia ketemu sama si Sayu ini. Lalu ada obrolan singkat di sana, dan kemudian Yoshida yang merasa aneh gitu ya dengan anak perempuan ini, dia bawa pulang aja. Akhirnya dibawa pulang itu anak perempuan. Terus saat sampai di rumahnya itu ternyata si Sayu ini tuh udah berkata kalau misalnya butuh feedback apa ya maksudnya, timbal balik lah ya, timbal balik dari dia, karena sudah diizinkan menginap, dia boleh kok bermain dalam artian ya lu berhubungan sesuatu lah ya, seperti yang tadi saya bilang gitu kan. Agak sedikit tabu dengan kata-kata seperti itu loh, meskipun kayaknya gue siap aja juga udah sampai ke sana harusnya. Kenapa ya kalau mau ngomong kayak gitu tuh berat gitu men. Nah intinya kayak gitu, tapi si Yoshida ini tetap teguh pendirian lah ya dengan yang dia yakini, dimana si Yoshida ini tidak ingin merusak si Sayu. Setelah besoknya dia sadar dari mabuk beratnya, dia akhirnya
ditanya oleh si Sayu tadi malam tuh kenapa, dan dia sepertinya habis ditolak. Nah, singkat cerita mereka jadi saling kenal dan Sayu ini diizinkan untuk tinggal bersama dengan si Yoshida. Dan dari situ kenapa Kaze menyarankan anime ini untuk kalian tonton, karena di episode-episode selanjutnya banyak hal yang akhirnya jadi nilai plus anime ini punya nilai kehidupan. Nah, untuk nilai-nilai kehidupannya ya, satu adalah seperti ini, dimana si Sayu ini ternyata punya masa lalu yang sangat kelam gitu. Dia kabur dari rumahnya ini akibat dipojokkan oleh ibunya sendiri, dan masa lalunya si Sayu ini ternyata buruk banget gitu loh. Saking buruknya orang pun lihatnya miris gitu. Karena di belakang ceritanya ini, Sayu ini adalah anak perempuan yang lahir tapi tidak diinginkan gitu, hubungan di luar, intinya seperti itu. Dan dia akhirnya frustasi ketika dituduh sama si ibunya sendiri dengan tuduhan kamu tuh anak yang tidak ada tidak apa ya, pokoknya ini kalau Gajah ngomong itu sambil mikir nih Gajah kata-kata yang pantas diucapkan apa gitu ya, atau mending Gajah ngomong aja kasar sekalian gitu ya. Intinya ini anak yang tidak diinginkan, terus dia punya masalah jadi beban keluarga, intinya kayak gitu. Dan masalahnya itu adalah temennya sendiri bunuh diri di depan dia, di depan si Sayu, tapi yang dituduh ngebunuh ini temennya justru malah si Sayunya gitu loh. Itu udah fatal, dimana satu-satunya orang tua yang dia punya, si Sayu punya ini ya, justru malah mojokin ini anak perempuan. Dan akhirnya dia stres, dia kabur dari rumahnya sampai akhirnya ketemu sama si Yoshida. Dan itu dari sudut pandang si Sayu ya. Dan kemudian si Yoshida ini adalah seorang laki-laki yang cukup, kata-kata juga aneh juga gitu ya. Pola pikirnya lurus-lurus aja gitu, selayaknya orang yang nggak punya tujuan hidup gitu. Dia baik sana sini, terus pemikirannya selalu positif gitu, dan dia selalu nolongin orang. Sampai akhirnya ketemu si Sayu ini, dia agak aneh gimana caranya harus bikin si Sayu ini pulang ke rumahnya gitu loh. Dan mereka akhirnya hidup bersama selama 6 bulan totalnya. Itu kenapa Kaja jadi penasaran pengen nonton tuh, gimana caranya yang satunya ceweknya menurut Kaja gitu ya, ini agak jadi cewek yang mulai gatel kiri kanan gitu, si cowoknya ini bisa tahan gitu selama 6 bulan lebih. Tapi ternyata emang cowoknya nggak punya niat yang brengsek gitu kata Kaja ya. Akhirnya nyebut juga Kaja brengsek aja. Ya kan, intinya sih gitu. Ternyata ini cowoknya emang lurus-lurus aja gitu, emang niatnya dia nggak ngerusak si perempuannya. Makanya itu satu poin penting yang Kaja akhirnya, kalian sobat Kaja tuh harus bener-bener dalamin ini cerita, tapi bukan dari segi fan service-nya. Poin kedua ya, kita lanjutin. Jadi poin keduanya adalah di sini tuh istilah bisa karena biasa itu terjadi ya, dimana si Yoshida ini kan senang dengan orang yang namanya Goto yang tadi kasih sebutin. Dia cinta sama si Goto ini, terus ditolak dan masih tetap ngejar, intinya kayak gitu ya. Dan di satu sisi si Yoshida ini tinggal bersama sama Sayu udah sampai 6 bulan. Sampai dengan episode 13 akhirnya Sayu ini pulang ke rumah keluarganya, dan ada satu scene di mana si Yoshida ini akhirnya jadi nangis sendiri gitu karena kesepian. Dan itu istilah bisa karena biasa itu penggambarannya kayak gini loh, dimana seorang yang tadinya sudah biasa sendiri tiba-tiba ada yang mengisi dan akhirnya balik lagi ke kebiasaan awal, itu susah. Makanya Kaje nonton anime ini tuh ada nilai moralnya ya, lu jangan sia-siain lah sobat Kaje itu ya, jangan sia-siain orang yang sekarang bareng sama kalian.
mau teman atau sahabat atau pacar atau bahkan orang tua, jangan sampai kalian kecewain mereka. Karena ketika mereka benar-benar udah nggak ada, itu pasti kerasa, dan ini digambarin di sini. Di poin kedua ini yang Kaze bilang. Poin ketiganya, lanjut ya. Di poin ketiga ini Kaze penasaran dengan anime ini tuh karena manga sama animenya itu banyak sekali yang dipotong-potong, dan ternyata Kaze ketika lihat manganya, oh my god man. Jadi nanti editornya tolong cari sendiri kalau misalnya ada sesuatu yang menakutkan dari animenya di manganya ya, simpan di folder yang dalam folder lagi ya. Nanti kalau bisa di hidden ya kan. Jangan dikasih ke ade atau sama kakak ya yang di rumah ya. Tolong. Karena ini anime ini sudah dibikin sepositif mungkin, tapi manganya enggak gitu loh. Ternyata manganya enggak, dan banyak adegan ini itu banyak dari mulai chapter berapa ya? Kalau di animenya itu episode 3. Berarti kalau di chapternya mungkin chapter awal itu udah intinya udah begitulah. Nanti ada gambarnya, mungkin gambarnya tolong di blur aja. Di blur aja. Intinya begitu. Terus ada adegan di mana si Yoshida ini kedatangan mantannya. Mantannya itu kerja di satu tempat kerjaan yang dia sekarang lagi kerja gitu ya kan. Dia bekerja di tempat yang sama intinya. Ketemu sama mantannya lagi. Dan ternyata masa lalunya itu diceritain kalau di manganya tuh parah gitu. Dia kan bisa skidi papap sama di kap ahoy gitu ya. Nanda kore? Sama anjir. Udah absurd banget lah itu bang. Kering banget gitu buset dah. Intinya begitulah ya. Jangan sampai ini naik ke anime. Sebenarnya sih Kaze setelah baca manganya itu yang ada di pikiran Kaze, jangan sampai ini naik ke sini. Soalnya pasti ngerusak animenya gitu ya. Tapi setelah baca manganya itu jadi aneh gitu loh kalau misalnya langsung nonton si animenya, karena di animenya itu kepotong, intinya mah gitu. Dan akhirnya ini bikin Kaze pengen nonton sampai habis, sampai 13 episode, dan berharap ini ada season 2-nya. Sisanya Kaze tetap baca ini di manganya, karena manganya masih lanjut dan belum sampai si Sayunya pulang ke orang tuanya. Ya, mudah-mudahan sih ini ada sesuatu yang bisa bikin kita jadi ngobrol ya Sobat Kaze ya. Jadi buat kalian, kira-kira dari penyampaian Kaze tadi, seberapa setujukah anime Higehiro ini dapat season 2 ya. Kemudian Kaze pengen tahu dong, kalau kalian nonton Higehiro, apa yang kalian suka dari Higehiro ini? Pasti yang nomor 1, oh bang saya mah senang sama Sayunya. Ya yang kayak gitu sih oke lah, itu udah biasa. Tapi Kaze pengen cari sesuatu yang berbeda. Apa yang kalian dapat dari anime Higehiro ini? Nilai moralnya, kalau Kaze udah jelas ya. Intinya di dunia ini tuh kalian pasti bakal ketemu orang yang aneh-aneh, dan salah satunya melalui Higehiro ini kita bisa tahu masih ada aja orang yang mikirnya positif gitu. Tapi ada juga perempuan yang tadinya baik-baik bisa jadi negatif gitu gara-gara lingkungan. Jadi singkat cerita, semua itu bisa terbentuk itu karena lingkungan sekitar. Orang itu bisa jadi sesuatu itu karena lingkungan sekitar. Kemudian nilai moral berikutnya adalah dalam anime itu diceritakan kita itu nggak bisa ngontrol perasaan orang. Jadi perasaan orang itu bisa berubah kembali lagi dalam si lingkungannya itu sendiri. Jadi sifat orang, perasaan orang itu bergantung sama lingkungannya. Kalau lingkungannya nggak sehat, itu bisa jadi si Sayunya yang kayak sekarang gitu loh. Dan Sayu itu bisa kembali normal juga karena lingkungannya si Yoshida-nya ini. Jadi anime ini yang Kaze tangkap bukan dari adegan ecchinya ya, bukan dari adegan semi hentai-nya gitu, tapi yang Kaze dapetin tuh justru nilai-nilai yang kayak gini.
dan gimana menurut Sobat Kaze ya. Mungkin itu aja dulu. Semoga si Higehiro ini bisa jadi salah satu anime yang menemani akhir pekan kalian ya. Meskipun anime ini sebenarnya udah tamat dan ini di style di News Indonesia itu hari Senin. Tiap hari Senin dan sudah tamat hari Senin kemarin ya. Hari Senin kemarin 13 episode selesai. Dan kalau misalnya kalian mau nonton satu hari satu gitu, ini salah satu anime yang cocok banget untuk dari ininya positifnya ya, dari segi positifnya ini oke banget. So itu mungkin dari Kaze di Higehiro. Segitu dulu aja. Mungkin mohon maaf aja ya kalau misalnya gambar-gambarnya yang tadi di share agak sedikit gimana gitu ya. Apa nanti mungkin di depannya kasih tulisin warning 18 agak-agak plus gitu kan. Mungkin bisa kayak gitu ya. Perfect. Yes, excellent. Oke, jadi pemberitahuan tentang Otakurumnya yang sudah kembali udah. Terus Kaze udah cerita satu rekomendasi anime, ya kan? Ini juga sudah. Dan rencananya Otakurum mungkin bakal lanjut lagi. Setiap hari bakal ada konten lagi. Kaze juga sebenarnya udah banyak banget anime yang nganggur ya. Contohnya mungkin yang Arte itu udah berapa lama gak diiniin. Ya sudahlah, mungkin cukup lah ya ini dulu sekarang sebagai pembuka kembalinya Silver Kaze Otakurum. Itu ada di Hige Wosuru Soste Yoshikosei wo Hiro. Itu jadi pembahasan ya. Mudah-mudahan kedepannya Kaze bakalan bisa menyampaikan anime-anime terbaru dan mulai bisa bikin topiknya satu-satu, karena ada sedikit isu ya di mana kalau Kaze bikin nggak tahu ini apakah ini masuk ke isu Fast Eiga yang ditangkap kepolisian atau enggak, tapi Kaze berusaha sebaik-baiknya agar tidak sampai meringkasi animenya terlalu lebih ya. Jadi intinya apa yang Kaze udah dapat seperti itu, dan Kaze bikin Silver Kaze Otakurum ini justru mengajak Sobat Kaze nonton anime tuh dengan sebijak mungkin. Jadi bisa milih-milih nih anime mana yang kira-kira cocok untuk di-share ke kalangan otaku ya. Mungkin itu aja. Jadi Kaze segini dulu di bahasan Silver Kaze Otakurum. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar anime, kalian bisa tinggalkan di bawah kolom komentar. Mungkin pertanyaannya bisa berupa bahasan yang hari ini gitu ya, yang tentang Higehiro. Dan kalau misalnya di kolom komentar kalian merasa kurang cukup, kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Cek ada link Discordnya Silver Kaze. Di sana itu tempat ngumpulnya komunitas otaku punya dari Silver Kaze dengan macam-macam perkumpulan ya. Kalian bisa join di sana dan ketemu Kaze secara langsung ya. So gitu aja dulu Silver Kaze Otakurum kali ini undur diri. Akhir kata Kaze mengucapkan Sampurasun minasan, dan kita akan bertemu kembali di bahasan Silver Kaze Otakurum berikutnya. Dadah Sobat Kaze semuanya, terima kasih.